Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik dan sungguh menyatakan kebaikan-Mu setiap hari kepada kami. Kami bersyukur bukan kami yang memegang tangan-Mu, tetapi tangan-Mu lah yang memegang kami, sehingga kami tidak terpleset atau terlepas dari genggaman-Mu yang penuh kuasa itu. Kami bersyukur karena bimbingan-Mu yang senantiasa memberikan kepada kami arah, supaya kami berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan rancangan-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kanan, ke kiri, karena Engkau menggembalakan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami firman yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan iman, sehingga iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kiranya renungan yang akan kami dengar bersama memperlengkapi kami, meneguhkan iman kami, dan memperbaharui komitmen kami untuk sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan, Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ini ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mengerti firman dan melakukannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat yang ke-6 inilah yang dikutip untuk menjelaskan tentang pembenaran oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Padahal kita tahu kota Roma bukan hanya dihuni oleh orang-orang keturunan Yahudi, tetapi multicultural, multi etnis. Mengapa Paulus memakai contoh Abraham, bapak orang Israel? Bukan karena genetikanya, jadi berdasarkan keturunan Abraham secara biologis, tetapi berdasarkan pada kisah yang sangat penting di dalam sejarah penebusan. Kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan menemukan Tuhan menyatakan dirinya melalui janjinya. Baik janji yang berkaitan dengan kinerja kita untuk mengelola bumi sebelum manusia jatuh, maupun janji Tuhan untuk memelihara bumi karena manusia sudah rusak dan jatuh dengan Adam dan dengan Nuh. Tetapi memulai pernyataan Tuhan untuk mengembalikan orang berdosa kepadanya, berdasarkan pada ketetapannya, Tuhan menyatakan janjinya melalui satu orang yang bernama Abraham. Abraham dari Ur Kasdim, tidak lebih, tidak kurang seperti orang-orang kafir, penyembah berhala, dibawa, dipanggil, ditarik, dituntun, dibimbing sampai ke tanah Kanaan. Dalam periode yang cukup panjang, janji itu belum dipertegas. Hanya diperintah Tuhan, Abraham keluar dari negerimu, dari sanak keluargamu, dari rumah bapakmu, menuju tanah Kanaan. Belum ada janji apa sesungguhnya yang akan dia alami dan dihadapi oleh Abraham. Baru mulai di dalam Kejadian pasal 15, lalu nanti dipertegas di dalam Kejadian pasal 17 dan pasal 18. Progresif penyataan janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham menjadi awal dari sejarah penebusan. Bukan hanya bapak bangsanya, tetapi bapak segala bangsa. Tetapi persoalannya adalah apa yang diungkapkan oleh Abraham, bahwa ternyata dia tidak punya keturunan, belum diberikan keturunan. Seolah-olah janji Tuhan itu hanya utopia, mimpi, mitos, angan-angan, halusinasi. Biasanya di negeri dia biasa seperti itu janji. Kalau zaman sekarang istilahnya PHP. Beneran ini, udah umur segini, satu pun belum ada yang lahir dari istri saya. Bagaimana mungkin? Apa yang kau janjikan
Dan apa yang kau sampaikan sehingga saya bisa keluar dari Ur Kasdim, itu karena pertolonganmu, tetapi sekarang kenyataannya seperti ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seringkali kan begitu. Kita ingin sebuah pembuktian iman. Evidensialism selalu muncul di dalam konstruksi berpikir keagamaan. Kalau saya percaya, maka saya minta sesuatu untuk berikan kepada saya. Baru saya makin yakin bahwa engkau memang benar ada. Kalau engkau cinta sama aku, ayo jalan-jalan ke Semarang dan ke Jogja. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Cuma utopia saja. Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Tuhan, sehingga Abraham langsung penulisnya, naratornya menulis apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Janji Tuhan. Bukan Eliezer sebagai pewaris, tapi dari keturunanmu. Dalam janji Tuhan itulah kita meletakkan iman kita. Itu sebabnya ketika Abraham menjalani kehidupannya, dan selanjutnya, janji itu diperjelas lagi, karena kalau tidak diperjelas, maka arahnya bisa salah. Contoh, sudah terjadi. Oh, anak kandungku. Oke. Sarah tidak bisa mengandung dan melahirkan. Pada waktu itu, Sarah dianggap mandul. Tapi anak kandungku. Ada Hagar. Dalam konteks waktu itu, Hagar adalah miliknya, nyonyanya. Sehingga apa yang dimiliki budak ini, Hagar ini adalah milik nyonyanya. Kalau begitu, sudah cocok ini. Bukan Abraham yang tidak punya kapasitas untuk bisa meneruskan keturunan, tetapi Sarah yang mandul. Mereka punya pikiran beragam, tapi solusi daripada Sarah sangat jitu. Kalau begitu, agar saya berikan kepada suamiku. Benar juga. Kalau kata mengampiri dalam perjanjian lama, berbeda dengan kata mengampiri dengan konteks zaman ini. Jadi kata mengampiri itu berarti melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Kalau saya mengampiri seseorang di sini, itu jangan dipikir yang sama konteksnya di dalam perjanjian lama, Ibu Bapak. Menghampiri, dihampiri. Lalu apa yang terjadi? Hagar mengandung dan akhirnya melahirkan. Ini janji Tuhan. Anak kandungnya kan? Tapi Tuhan katakan, bukan dia. Bagaimana ini Tuhan? Yang ini bukan. Tetap dari Sarai, anak kandungmu akan dilahirkan. Tapi kan dia sudah tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, kata Tuhan. Oke. Akhirnya, Tuhan mengatakan, tahun depan Sarah akan melahirkan. Berarti mulai hari ini, ada proses pembuahan, ada proses konsepsi di rahim Sarah, dan tahun depan melahirkan. Apa mungkin? Mungkin. Jadi bukan sesuatu yang hadir di rahimnya Sarah, itu sesuatu yang tanpa ada satu cara yang sederhana, yaitu apa? Menghampiri tadi, quote and quote. Artinya bukan begini. Tuhan sudah mengatakan begitu, kita tunggu, kamu tunggu aja di tenda itu Sarah, aku tunggu di sini, tahun depan tiba-tiba kamu hamil dan melahirkan. Nggak begitu juga. Hanya di dalam kisah ini kan tidak diceritakan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, akhirnya janji itu diberikan, digenapi. Tetapi sebelum penggenapan itu, dan sebelum lebih mengerti lagi Abraham, ternyata Tuhan mengaruniakan iman kepadanya, dan iman yang dikaruniakan itu berdasarkan janji Tuhan yang dinyatakannya, memberikan status kepada Abraham sebagai orang yang benar, dibenarkan. Kepercayaannya menjadi kepercayaan yang dinyatakan di sini, Tuhan yang memperhitungkan hal itu. Hal itu apa? Kepercayaannya akan Tuhan yang berjanji. Mulai start dari situlah muncul sebuah perjalanan iman yang sesungguhnya. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Pertanyaan saya sederhana untuk Ibu Bapak refleksikan. Apakah mengerti janji itu? Apakah sudah diterima dan dihidupi janji itu? Contoh, aku akan menyertaimu, kata Tuhan di dalam Matius 28, ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertaimu. Pertanyaannya, sudah dilakukan bahwa Tuhan menyertai kita dalam pemberitaan Injil? Seorang penginjil di Amerika yang baru-baru ini ditembak ketika dia menyaksikan Kristus di Amerika itu geger karena waktu dia bertanya jawab, questioning faith-nya, langsung ditembak, meninggal di tempat. Sempat dibawa ke rumah sakit tentu untuk mengetahui apa penyebabnya.
Di publik teologi, itu yang terjadi. Orang seperti dia, hampir saya katakan jarang ada di Indonesia. KKR yang banyak, sering terjadi hanya untuk tulisannya kecil, untuk kalangan sendiri. Mengapa tidak berani open publik? Bahkan kalau kita lihat, para apologet di Indonesia melalui media cetak, atau media elektronik, atau media sosial, khususnya TikTok yang populer, lebih banyak cenderungnya adalah comparative religion, membanding-bandingkan agama, lalu tidak menegaskan keyakinan kepercayaannya. Beraninya melalui media sosial, beraninya melalui konteks komunitasnya. Ayo berangkat ke publik, beritakan Injil. 220 juta penduduk Indonesia belum terima Tuhan Yesus. Sekitar 40 jutaan orang Kristen. Di mana orang Kristen menerima janji, aku menyertaimu? Itu orang beriman. Itu sebabnya jangan takut kalau beritakan Injil kepada para driver online ataupun kepada OB dan OG, apalagi orang-orang yang belum percaya. Karena janji Tuhan, aku menyertaimu. Abraham menerima janji itu dan Tuhan menyatakan bahwa ini orang benar. Apakah kita orang benar? Sudahkah kita orang benar? Berapa janji Tuhan yang kita terima? Berapa janji Tuhan yang kita bisa jalani dan hidupi? Jangan takut, aku menyertaimu, hai Yosua. Jalanlah, seberangilah sungai Yordan ini. Jalan. Dan ketika Tuhan menyertai, menolong kita, tampak di luar itu tidak ada sesuatu yang membuat kita makin mantap. Tapi janji Tuhan itu yang memberikan kepada kita untuk terus menjalankan kehidupan ini. Biasanya orang Kristen lebih senang kalau dengar janjinya begini. Diberkatilah engkau, keluar masukmu. Kamu akan tidak menjadi ekor, kamu akan jadi kepala. Itu kan untuk konteks tertentu, menjadi ekor, menjadi kepala bukan ekor. Karena nggak semua orang jadi kepala. Perlu jadi ekor, supaya tahu apa itu ekor. Nah, apa yang saya mau katakan ini menjadi awal untuk merenungkan apa yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 4. Dari pembelajaran dan pembelajaran kita dari kisah itu, ada satu bagian penting yang ingin saya dalami. Temanya adalah berharga karena karya Kristus. Berharga karena karya Kristus. Yang sangat membuat kita terheran adalah begitu piawainya Paulus yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus menuliskan tentang iman dikaitkan dengan kisah Abraham dan diarahkan untuk jemaat di kota Roma, lalu kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi liku-likunya begitu panjang. Lalu apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Maka saya akan mengatakan bahwa hal yang paling penting, prinsip penting adalah quote and quote berharga karena karya Kristus. Di dalam teologi reform, pemahaman bahwa manusia berharga karena karya Kristus itu berdasarkan doktrin image of God, imago Dei. Tentu ini juga diketahui oleh Abraham. Tentu juga ini dimengerti oleh Abraham. Dimengerti juga oleh Paulus. Dan kita sebagai orang Kristen juga mesti sudah mengerti tentang doktrin image of God. Kita berharga karena kita image of God. Berharga karena memang kita adalah ciptaan Allah menurut gambar rupa Allah. Kalau tidak ada orang lain, bagaimana kita menghargai janji Tuhan? Begitu yang dipikirkan oleh Abraham. Bagaimana saya menerima janjimu? Aku sudah mengerjakan ini. Bagaimana saya percaya? Oh, nanti ada keturunanmu. Keturunanmu itu image of God. Dan image of God apa yang menunjukkan bahwa kita berharga? Image of God karena karya Kristus. Bukan image of God yang di luar Kristus. Tapi pengertian image of God menjadi dasar pengenalan kita akan diri kita. Lalu kita menyadari membutuhkan keselamatan. Lalu kita bisa mengatakan saya percaya kepadamu, ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu karena ada satu kesadaran pertama, kita image of God. Tetapi image of God kita dulu sudah rusak karena dosa. Saya, ibu bapak, saudara sekalian adalah orang yang berdosa. Sudah rusak, tapi tidak hilang. Konsep sudah rusak dan tidak hilang, itu hanya di dalam konstruksi pemikiran teologi reform. Di pemikiran teologi lain, memang image of God, tapi kalau sudah berdosa, sudah rusak, itu bukan image of God. Itu hanya ciptaan. Contoh misalnya pemikiran Calvert. Bahwa di dalam pemikiran Calvert, di luar orang yang mempunyai hubungan dengan Kristus itu hanya ciptaan. Bukan image of God. Jadi kalau kita dijadikan orang disebut image of God, menurut Bart, kita itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Relasional. Nah, baru kita image of God. Padahal,
Kita punya hubungan atau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita adalah tetap image of God. Image of God yang sudah rusak. Bukan image of God-nya hilang. Nah, ini perbedaan dari cara pandang dalam pemikiran teologi reform. Jadi di luar sana, yang belum percaya juga image of God. Sama dengan kita. Tetapi yang menjadi keunikan kita, kenapa kita berharga? Karena image of God kita dipulihkan melalui karya penebusan Kristus. Saya ulangi, image of God kita dipulihkan karya penebusan Kristus. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih oke daripada orang lain. Kalau kita membaca kisah selanjutnya dari Kejadian pasal 15, 16, 17, sampai 18, dan seterusnya, kita bisa tahu jatuh bangunnya Abraham, caranya berpikir yang mesti diarahkan, dituntun lagi, sampai dia oke, bener, on the track di dalam janji Tuhan. Kita pun demikian. Kalau kita sudah yakin bisa ada di dalam pemulihan image of God karena penebusan Kristus, kita akan dituntun, diarahkan untuk mengerti janji Tuhan itu. Dan kita menerima terus dan menikmati janji Tuhan itu. Nah, di dalam janji Tuhan itulah iman kita bertumbuh, iman kita berakar, iman kita berbuah. Kalau nggak ada janji, jangkar iman kita sudah putus. Kalau suami istri sudah menikah begitu lama pernikahannya, tapi janji nikahnya sudah dilupakan, mesti diingetin terus. Jadi ketika yang sudah menikah dan yang akan menikah ingat, paling tidak pada waktu memperingati atau janji nikah itu disampaikan di hadapan Tuhan, jemaat dan hamba Tuhan meneguhkan janji nikah itu, ingat itu, supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau tidak, kita seringkali abai terhadap janji itu. Setia sampai akhir, baik susah maupun senang. Begitu susah, lu kenapa susah jadi pasanganku? Begitu senang, nah ini baru pasangan yang hebat. Nggak begitu. Janji Tuhan jelas ada. Kita berjanji kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang berjanji kepada kita. Tuhan pulihkan kita sebagai image of God. Seperti Abraham dipulihkan image of God-nya. Seperti keturunannya dipulihkan image of God-nya. Apa sih pengertiannya dipulihkan? Martabat yang tidak dapat dipulihkan oleh usaha manusia. Tidak bisa. Saya tidak bisa memulihkan martabat saya sebagai image of God dengan usaha saya. Misalnya, pencapaian gelar akademis, pencapaian jenjang akademik, pencapaian jabatan-jabatan struktural birokrasi, pencapaian harta, tahta, dan posisi, pencapaian-pencapaian yang ditawarkan dunia. Itu tidak akan pernah memulihkan martabat kita. Justru membuat kita makin jauh, makin angkuh, makin sombong, makin arogan. Karena itu mari kita perhatikan, apakah kita benar sudah mengalami pemulihan martabat sebagai image of God? Jika iya, itu karena anugerah. Jadi dalam konstruksi Roma pasal 4 ayat 3 bicara pembenaran, itu sesungguhnya berkaitan dengan pemulihan image of God yang sudah rusak untuk kembali bermartabat di hadapan Tuhan. Pembenaran itu bukan inisiatif kita. Pembenaran itu di dalam Kristus, sehingga kita bisa kembali menyatakan diri sebagai image of God yang bermartabat. Di luar Kristus, image of God yang belum bermartabat. Ini sungguh membuat kita ada perbedaan. Ibu, bapak, saudara adalah orang-orang bermartabat. Apa dampaknya? Ya, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, pekerjaan kita harus bermartabat. Itu dampaknya. Ya, kadang-kadang persis seperti orang-orang yang lain juga kan ada kadang-kadang ya meleset dikit begitu ya. Syukurnya Tuhan masih beri kesempatan kita tetap bermartabat. Ayo kembali, dipulihkan lagi. Dan pembenaran itu satu kali, pemulihan berulang kali. Jadi tidak berulang-ulang. Tuhan mengatakan di pasal 17 atau pasal 18, tidak berulang-ulang. Tuhan mengatakan bahwa engkau dibenarkan lagi, engkau dibenarkan lagi. Tidak. Satu kali pembenaran untuk selamanya. Pemulihan, rekonsiliasi, pengudusan itu berulang-ulang sampai kita on the track full di dalam rancangan Tuhan sebagai image of God yang sudah dipulihkan. Justru disinilah letak nilai sejati, bukan pada apa yang dikerjakan, melainkan pada siapa mereka di dalam Kristus. Pada siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Kalau kita dulu di dalam Adam, image of God kita rusak, tidak bermartabat. Sekarang di dalam Kristus, karena kasih Kristus, karena anugerah Bapa, karena pekerjaan Roh Kudus, image of God kita dipulihkan. Pertanyaannya, sudahkah kita di sini? Menjadi dosa karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan. Jadi bukan cari pembenaran sendiri, Ibu Bapak. Jangan cari pembenaran sendiri. Orang yang biasanya
berhadapan dengan masalah, konflik, tiba-tiba dia menunjukkan diri, tidak demikian, aku yang benar, lalu membela diri untuk membenarkan diri. Kita tidak perlu membenarkan diri dan membela diri di hadapan Allah. Kita tahu dan kita sadar nantinya akan terjadi apa yang dinyatakan Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Akan terjadi seperti itu. Banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah mengadakan mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan menyatakan kesembuhan demi namamu. Pakai nama Yesus, ada kuasa yang bekerja, ada orang yang mengalami, tapi orang itu yang melakukan itu Tuhan mengatakan, aku nggak kenalmu. Aku nggak kenalmu. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih menakutkan adalah, enyala engkau pembuat kejahatan. Dua kata yang sangat menakutkan di hari pengadilan Tuhan. Pertama, aku nggak kenalmu. Siapa suruh pakai namaku mengusir setan? Siapa suruh mengadakan mukjizat demi namaku? Siapa suruh bernubuat demi namaku? Orang lain yang menikmatinya, tapi engkau sendiri terhilang. Hati-hati. Saya selalu berkaca, jangan sampai saya terhilang, tapi orang lain yang mendengar berita Injil kabar baik justru mendapatkan berkat. Perlu introspeksi diri. Jadi pembenaran itu betul-betul bukan sebagai sebuah cognitive understanding. Oh ya, ngerti, benar saya dibenarkan Kristus. Tidak bisa begitu. Apakah dengan kata yang dinyatakan Tuhan atau penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepada Abraham. Lalu setelah itu Abraham bilang, "Ore, saya sudah orang benar, jadi saya nggak bisa perlu lagi ribut-ribut, saya menjadi orang yang oke-oke saja." Ada banyak orang yang mengaku Kristen quote-unquote hyper grace. Saya sudah dibenarkan. Bahkan Tuhan mengatakan, jikalau dosamu merah seperti kemisi, engkau akan bersih putih seperti salju. Wah, apalagi ada ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu adil akan mengampuni dosamu. Maka Tuhan itu baik. Kalaupun saya salah, Tuhan pasti mengampuni. Emangnya kamu Tuhannya atau Tuhan itu adalah Tuhannya? Seringkali kita mencobai Tuhan dengan cara-cara menggunakan ayat Alkitab seperti setan. Hati-hati, satu sisi dengan orang-orang yang hyper grace, merasa sudah dibenarkan, merasa sudah hebat, lalu berbuat seenaknya. Tapi ada juga lagi yang lain, yang kedua, yaitu legalisme. Orang-orang Farisi, Saduki, orang-orang ahli Taurat, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Orang benar kok melakukan tindakan yang seperti itu. Misalnya Yesus menolong orang yang sakit pada hari Sabat. Bagi orang legalistik, ini pelanggaran firman Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan hari Sabat itu untuk manusia. Bagi Tuhan, Tuhan punya otoritas melampaui hari Sabat. Bisa menggunakan hari apa saja untuk menyatakan kuasa kasih-Nya. Kenapa engkau batasi? Memang hari Sabat untuk manusia, tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa mengadakan banyak hal di hari Sabat. Tapi bagi orang legalistik, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi ada orang yang punya keyakinan yang benar, itu legalistik. Tapi ada juga yang hyper grace. Kita orang Kristen harusnya bagaimana? Kita orang Kristen harusnya realistis. Seperti Abraham. Bapak orang beriman. Apa adanya. Dan mengerjakan sesuai dengan janji Tuhan. Karena iman. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, apa implikasinya dari kebenaran ini? Identitas orang percaya bersifat kokoh dan tidak ditentukan oleh ukuran dunia. Oh, dia sudah jadi pendeta. Oh, dia sudah jadi pemimpin acara. Oh, dia sudah begitu sibuk ikut KTB. Tidak berdasarkan religiusitas kita. Kita diterima oleh Tuhan bukan berdasarkan religiusitas kita. Siapa di sini yang tidak dibaptis? Sudah dibaptis semua. Paling tidak sudah ikut segala sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan Kristen. Dibaptis, ikut perjamuan, ikut ibadah, doa pagi, apalagi baca firman Tuhan. Suka nggak suka, lelah nggak lelah, harus baca Amsal. Tadinya sudah baca Mazmur. Sudah banyak itu religiusitas. Menjadi spiritualitas itu bagaimana? Dihidupi dengan iman yang sungguh-sungguh nyata. Jadi ketika orang bilang, kamu sudah baca Alkitab? Sudah. Dari mana? Kejadian sampai Wahyu? Hebat. Berarti kamu rohaninya sudah tinggi. Belum tentu. Kamu sudah dosen teologi? Iya. Kamu sudah pada posisi akademis tinggi? Iya. Kamu sudah mengenal Tuhan? Masih mikir. Hati-hati. Jadi religiusitas itu beda dengan spiritualitas. Dan hidup orang benar implikasinya, spiritualitasnya meningkat kualitasnya. Ukurannya menurut Kuyper, bahwa seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam berbagai hal, entah pendidikan, politik, buat budaya, harus tunduk pada kedaulatan Kristus. Itulah kalau kita orang yang bermartabat. Tunduk kepada Kristus. Semuanya di dalam Kristus. Nggak boleh lain. Karena di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Tuhan sendiri dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Jadi kalau ada orang yang percaya, maka tidak perlu ada pengakuan diri dari capaian duniawi. Nggak perlu, mesti ditepuk tangan, mesti tampil di depan. Nggak perlu, nggak penting amat. Mesti ada sertifikat begitu. Nggak perlu. Makin saya dekat Tuhan, makin sadar.
Kalau renungan, khotbah nggak perlu bawa kasih sertifikat ibu bapak kepada pembawa renungan, nggak usah. Karena itu akan membuat kita terdorong untuk ini gua udah capek ini, udah capek ini, sudah capek ini. Hebat toh? Orang percaya juga perlu menyadari bahwa dirinya sudah dibebaskan dari perbudakan ambisi. Perfeksionisme, mesti sempurna. Nobody is perfect. Nggak ada yang sempurna, ibu bapak. Dulu waktu pacaran saya pikir istri saya itu paling sempurna. Mungkin ibu bapak yang belum menikah, khususnya bapak-bapak yang belum menikah atau anak muda yang belum menikah, punya idealisme. Ini sempurna, tinggi, profil, ini. Begitu kita menikah, ibu bapak bisa tahu. Tidak seindah waktu pacaran. Tidak seindah waktu berpikir. Kenapa? Kita punya konsep perfect. Mestinya begini, gitu. Kalau orang yang dibenarkan di dalam Kristus sadar betul, pencapaian kita bukan perfeksionisme. Tapi apa? Menerima realita, beradaptasi dengan kenyataan, bersyukur dengan segala sesuatu, lalu belajar untuk memperbaiki. 28 menjelang 29 tahun saya menikah, saya terus menyadari bahwa perlu terus membangun relasi, memperbaiki. Ketemunya nanti kelihatan. Tahun pertama honeymoon, tahun kedua honeymoon, tahun ketiga low moon gitu ya. Pahit madunya. Mulai muncul nanti orang ketiga. Orang ketiga itu bukan Phil dan Will, mertua, menantu. Kalau ada menantu, ntar lagi saya punya menantu misalnya. Orang ketiga apalagi? Tetangga. Apalagi teman. Muncul itu. Bagaimana kita berjalan di dalam Kristus. Nggak mudah, ibu bapak. Enak sekali kalau kita langsung dengan apa yang kita pikirkan terjadi. Jadilah kun fayakun jadi. Itu hanya Tuhan. Hidup ini, benar tadi teman-teman, ada satu teman, misteri. Tapi misteri kita bukan misteri melompat dalam kegelapan. Di mana ya kita? Enggak. Misteri kita karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita di dalam Tuhan, kita akan dibimbing. Susah, iya. Senang, belum tentu. Ya buktinya itu waktu khotbah renungan tiba-tiba ditembak, jebret, meninggal di tempat. Bagaimana dua anaknya dan istrinya menghadapi itu? Bukan Amerika saja yang berduka, semua umat Kristen berduka. Karena apa? Karena ada martir lagi. Dan pasti ada kebangunan rohani di sana. Setiap ada martir, selalu ada kebangunan rohani. Jadi mesti dilihat prinsip-prinsip itu. Implementasinya apa? Implementasinya paling tidak, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mari kita mengubah cara hidup kita yang lama dengan cara hidup yang baru. Dengan sadar. Saya kan orang benar. Saya kan di dalam Kristus, sudah beriman. Mari kita ubah dengan sadar. Pilihan kata itu penting. Pilihan sikap juga perlu. Nah, nanti ibu bapak akan merefleksikan itu. Ini saya tidak kasih tugas untuk ibu bapak, tapi tulis aja di refleksi masing-masing. Apa yang sudah pernah terjadi padaku yang belum saya ubah? Jangan tunggu tahun baru, malam tahun baru buat komitmen. Yang kedua, melayani. Bagaimana kita melayani? Saya mengalami banyak perubahan. Terus terang, waktu masuk kampus, dengan konstruksi saya mengajar di seminari, lalu masuk kampus dengan kondisi bahwa ini bukan mahasiswa seminari, itu dua hal yang berbeda. Sama-sama manusia, tapi dua hal yang berbeda. Mahasiswa seminari readiness untuk menjadi hamba Tuhan. Kita di sini, saya mengajari agama, teologi, itu mereka bukan mau menjadi hamba Tuhan. Lalu mau mereka mengenalkan Kristus. Cara perlakuannya berbeda. Nah, harus diubah caranya. Harus berani, ada fleksibilitas cara melayani. Begitu juga di grup SDAE KR ini. Harus ada perubahan. Jangan ada lagu, hari lepas hari, begini-begini saja. Nggak ada perubahan. Nggak ada sukacita. Dikasih tugas, urat sudah nongol duluan. Terus banyak cerita dan curhat sama teman-teman. Saya udah bilang sama teman-teman juga, untuk apa kita ribut, tetap kita laksanakan. Berarti kan capeknya 2 kali, saya bilang. Kita terima dengan rasa syukur, justru membuat kita kuat. Ibu bapak, rasakan kehadiran Tuhan, bahwa kita orang yang dibenarkan. Kita bermartabat, bukan orang yang tidak bermartabat. Yang ketiga, hidup dalam masyarakat. Sudah nggak bergaul kita di dalam masyarakat? Say hello dengan tetangga. Sudah? Ikut rapat RT. Oh, itu bukan urusan, itu urusan dunia. Enggak, justru kesaksian. Waktu kita rapat RT misalnya, siapa yang mau pimpin doa? Mau, berani saya dalam agama Kristen. Tampil, hidup dalam masyarakat. Jangan hidup dalam masyarakat demo, akhirnya rusak lalu lepas kendali dan kacau. Hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, rendah hati. Orang yang berada di dalam kehidupan yang benar karena sudah diampuni oleh Tuhan, diterima menjadi anak-anak Allah, harus rendah hati. Jangan sombong. Nggak ada gunanya juga. Apa yang mau disombongkan dari kita? Coba apa yang mau disombongkan? Cuma
Rudi pulang, selesai. Apapun pencapaian kita sudah selesai. Hanya tinggal inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kembali ke debu tanah, roh kembali kepada Tuhan. Lalu ada salib di situ. Ditulis dalam bahasa Batak, Nunga Maradian di Sot. Sudah di sini meninggal. Lahir tanggal segini, meninggal tanggal segini. Selesai. Diingat kapan? Diingat kalau pas hari Paskah datanglah anak-anak datang. Wah, ini bapakku, ini begini. Selesai. Tapi apa yang tidak selesai kalau kita kerjakan yang baik? Bersifat kekal selama-lamanya. Taburlah yang baik selagi masih ada kesempatan. Karena kita sudah mengalami pengampunan, maka berbuatlah seperti yang Tuhan kerjakan. Sudah mengalami penerimaan, maka terimalah orang sekalipun dalam kondisi dia tidak layak. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami tentang hidup orang benar sebagai orang yang bermartabat di dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan, panjang dan lebar, begitu sangat tidak mudah memahami dari bagian-bagian firman Tuhan yang sudah dituliskan dan dijelaskan. Mungkin saja kami terlewat untuk memahami lebih dalam lagi. Namun apa yang sudah hamba-Mu sampaikan selama 45 menit ini setidaknya memberikan dorongan untuk kami sebagai orang yang bermartabat karena karya Kristus sungguh-sungguh menunjukkan martabat di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Jangan biarkan kami sama seperti orang-orang yang belum bermartabat di luar sana. Tapi kami mau menjadikan diri kami sebagai terang dan garam supaya pembenaran Kristus yang kami terima itu bukan hanya slogan atau kata-kata yang membius pikiran saja, tetapi benar-benar kami mau terapkan dalam keseharian kami. Tolong kami, kasihani kami, berkati kami sekalian ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.